Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sini saya mewakili dari teman-teman juga. Sama saya Walid Romas dan teman saya Muhammad Rizal akan di sini tanya jawab seputar tentang mata kuliah dari Bu Eni, yaitu bimbingan konseling. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Bapak Sudaryanto. Beliau ini adalah guru bimbingan konseling dari SMP Angka 5. Nah, kita di sini mau tanya tentang materi kami. Kebetulan dapat tugas dari Bu Eni tentang bimbingan pribadi siswa. Nah, ini sejauh mana bimbingan pribadi siswa selama di SMP Angka 5, penanganannya bagaimana? Nah, ini langsung tanya jawab langsung dengan Bapak Sudaryanto. Silakan. Perkenalan dulu mungkin. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Sudaryanto SPD. Saya di sini di SMP Angka 5 mengajar bimbingan konseling terutama kelas 9 dan sekarang mulai mengajar di kelas 7 juga. Jadi perihal mengenai tentang yang ditanyakan tadi sama Bapak Walid Romas mengenai tentang bimbingan pribadi. Kalau bimbingan pribadi di sini, menurut pengalaman saya di SMP Angka 5 yang paling banyak itu penanganannya masalah tentang keimanan siswa. Jadi seperti itu. Posisinya di sini kan banyak pembelajaran mulai dari awal kita kan di SMP Angka 5 kita canangkan dengan kedisiplinan. Jadi jam setengah 7 sudah semuanya nyampe di sekolah. Dilanjut dengan kegiatan apel, setelah itu kegiatan sholat duha, dan di situ kita tahu tentang pribadi siswa yang sesungguhnya. Di situ kita tahu, jadi posisinya ketika siswa waktunya sholat, dia cenderung di dalam kelas, jadi seperti itu. Jadi kita tahu untuk permasalahan di situ. Kemudian untuk permasalahan yang lain, masalah broken home siswa asal dari keluarga yang bermasalah yang paling banyak di situ. Jadi seperti itu. Jadi penanganan kami ketika kami mendapatkan siswa yang seperti itu, kita koordinasi dengan wali kelas. Kita nggak mungkin bekerja sendiri, pasti kita koordinasi sama wali kelas, kita konsultasi sama wali kelas apa permasalahan di rumah. Kita tidak semena-mena menyalahkan siswa begini, pasti ada masalah yang disembunyikan siswa. Karena tidak banyak siswa itu memurung diri, tidak percaya diri apa yang permasalahan yang dihadapi, dia tidak mau cerita sama teman dan apalagi cerita sama guru kalau kita sendiri tidak mengoreknya, seperti itu. Jadi yang tadi masalah keimanan Pak ya, jadi keimanan itu sering terjadi di sekolah ini ya, di SMP Angka 5. Ya, untuk dari sekitar 470 siswa ini saya bicara sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi posisinya kalau di pandemi ini kita kan konfirmasinya sama wali kelas, karena untuk jadwal pembelajaran, sebelum jadwal pembelajaran itu kan ada sholat duha. Itu yang kita ingatkan di situ. Entah siswa itu melaksanakan atau tidak, yang jelas kita mengingatkan. Oh, berarti selama pandemi berlangsung ini juga menyampaikan ke siswa kalau ada kegiatan sholat duha. Siap, jadi seperti itu. Jadi posisinya awalnya kita samakan dengan jadwal belajar mengajar kita. Jadi kalau sebelum pandemi, setelah kegiatan apel kan ada kegiatan sholat duha, jadi seperti itu. Jadi kita samakan, kita disiplinkan. Jadi sebelum pembelajaran itu ada pembiasaan tentang sholat duha. Tadi sempat dengar tadi kan Bapak bilang sempat menyendiri, dan itu yang tahu itu dari siswa sendiri atau dari guru? Dari SMP Angka 5 itu kita ada polsis dan ada jadwal piket dari siswa sendiri yang muter keliling, jadi seperti itu. Jadi istilahnya ada polisi siswa kami untuk mengecek di seluruh ruang, jadi seperti itu. Ada yang duduk di bawah AC, ada yang ngobrol dan lain sebagainya, dan banyak juga untuk alasannya seperti ini. Kalau dulu sebelum ada
peraturan bahwasanya siswa perempuan ini yang yang tidak melaksanakan sholat dikumpulkan di depan itu posisinya banyak juga siswa yang mengurung di dalam kelas, entah itu nggak tahu beneran apa tidak seperti itu. Jadi konfirmasinya kita sama wali murid, jadi seperti itu. Jadi kita ada jadwalnya tersendiri, ada istilahnya absensi pengecekan siswa ini benar-benar menstruasi apa tidak. Jadi yang paling rawan di masalah pribadinya seperti itu. Masalah pribadi yang sangat sering terjadi yang tadi ya Pak. Iya. Terus untuk yang tadi saya pernah dengar tadi juga saya singgung, yaitu adalah broken home. Iya. Nah, broken home ini apa itu sangat mempengaruhi keaktifan pembelajaran atau keaktifan siswanya juga? Sangat mempengaruhi sekali, terutama yang siswa broken home, orang tuanya dua-duanya bekerja dan dia ikut neneknya. Jadi yang paling banyak Pak, di sini yang paling banyak seperti itu. Kalau untuk masalah yang lain saya kira jarang, cuman ya memang siswa yang bermasalah pasti dari keluarga yang bermasalah juga. Jadi yang paling banyak seperti itu. Kalau istilah Jawanya itu anaknya kurang kopen dan dia istilahnya berontak pada dirinya sendiri. Jadi itu yang membuat masalah. Jadi pada saat masuk kelas 7 dia fan-fan saja, terus di kelas 8 yang paling banyak di sini permasalahan itu di kelas 8. Karena apa? Di kelas 8 anak-anak itu sudah mulai apa ya istilahnya, Jati diri, memulai jati dirinya seperti itu. Jadi di sekolah juga mulai berani, sama orang tuanya juga berani dan mulai tahu kehidupan luar seperti apa. Jadi sebelum kalau tidak ada benar-benar kontrol dari rumah dan dari sekolah, kasihan siswanya juga seperti itu. Terus itu yang masalah itu tadi kan ada Pak ya, berarti ada penanganannya dari? Ada penanganan kita kalau ada siswa yang ini membicarakan tentang broken home ya Pak ya. Biasanya yang pertama dia tidak banyak bicara, jadi seperti itu. Entah dia itu malu, entah apa. Kita biasanya tahu kita itu dari temannya, jadi seperti itu. Terus bolos, mulai berani bolos. Bolosnya itu tidak kemana-mana, di rumah. Bolosnya di rumah? Di rumah. Di tempat lain? Enggak, kalau masalah di tempat lain itu nanti beda sendiri permasalahannya seperti itu. Ya nanti ada permasalahan seperti itu, cuman biasanya itu awal-awalnya di situ. Jadi dia di rumah itu sama nenek, sedangkan nenek biasanya kan untuk kepengawasan kan jarang. Nenek itu selalu percaya sama cucunya. Jadi seperti itu. Oh, berarti bohong. Ini siswanya bohong. Sudah mulai berani berbohong. Jadi seperti itu, ciri-cirinya seperti itu. Dan kita mulai kerjasama sama wali kelas. Jadi posisinya setiap pagi kan kita selalu pengecekan absensi. Jadi posisinya kita selalu tanya dari pihak BK dari kelas 7, 8, 9 itu pertama yang kami kerjakan adalah pengecekan absensi. Jadi seperti itu. Dilihat, terus habis itu kita lihat kalau memang ada keterangan sakit, sudah kita tidak berani untuk telepon pun kita juga enggak. Tapi posisinya jika siswa itu tidak masuk, tidak ada konfirmasi telepon atau baru kita konfirmasi ke wali kelas dan wali kelas menghubungi orang tua. Jika tidak bisa dihubungi, nanti 1, 2, sampai 3 hari kita lakukan home visit. Jadi seperti itu. home visit. Iya, jadi seperti itu. Itu home visit Bapak sendiri atau sama wali kelas? Sama wali kelas. Mendatangi Ya, kita izin dari ibu kepala sekolah, kemudian kalau kita sudah dapat izin baru kita langsung. Masalahnya seperti ini, kalau saya jika ada permasalahan di sekolah, saya nggak mau numpuk-numpuk permasalahan, saya tidak mau ribet, langkahnya seperti ini, seperti saya nggak seperti itu. Jadi posisinya ketika ada masalah, ayo nanti selesaikan, wis mari lah untuk masalah maneh. Jadi seperti itu. Ya. Jadi masalah harus terpecahkan, harus selesai itu juga. Gitu ya. Jadi berarti bila perlu kita juga pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua juga sering sini. Sering sekali. Itu dalam hal masalah broken home atau bagaimana, atau siswanya sendiri? Banyak tentang kalau ada laporan orang tua siswa, kalau permasalahannya di luar sekolah,
kita terima kasih sama wali murid. Jadi posisinya ketika kita informasinya itu dari wali murid, jadi posisinya kita kan ke pengawasan kita kan terbatas. Jadi posisinya kita di sini kan pengawasannya 400 sekian siswa. Jadi posisinya kalau di rumah kan orang tuanya sendiri yang mengawasi. Jika ada gerak-gerik orang tuanya itu anaknya yang sudah ada perubahan, orang tuanya akhirnya datang ke sekolah sendiri melaporkan. Jadi seperti itu orang tua yang kooperatif sekali seperti itu. Berarti dari sekian banyak orang itu juga ada yang seperti itu ya? Jadi ada banyak malahan kalau di sini yang kooperatif. Masalahnya kan di sini orang tua kan sudah tahu. Jadi posisinya di sini kan memang yang kita tanamkan kedisiplinan. Ketika siswa di rumah itu ada penyelewengan, pasti punya pikiran kok dibiarkan sama, gak mungkin kalau anak seperti ini dibiarkan dari sekolahan. Jadi seperti itu. Jadi orang tuanya yang berinisiatif ke sekolah untuk menanyakan. Jadi seperti Dan itu. itu permasalahan dari siswa sendiri, dari pribadi siswa sendiri tadi yang broken home atau sebagainya. Adakah yang tidak tuntas, Pak? Istilahnya masalahnya itu tidak tuntas dan dipecahkan dari guru BK sendiri? Kalau masalah yang seperti tuntas tidaknya itu kan kita sudah, ketika kami sudah memanggil orang tua, kami sudah tahu permasalahannya. Kalau memang pure dari rumah, itu masalah yang kami ini kan orang tuanya. Jadi posisinya ketika siswa memang permasalahannya di orang tua, kita tanya, kita konseling pribadi, masalahnya apa, kamu kok perubahan seperti ini, terus anaknya itu menjawab, saya itu sudah tidak nyaman di rumah, dan bla 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 dan lain sebagainya, baru kita itu konfirmasikannya ke orang tua. Jadi posisinya kita konfirmasinya ke orang tua, anaknya seperti ini Pak, gini, menurut panjenengan gimana, kita kembalikan ke orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi ketika anaknya berulah lagi, kita konfirmasinya ke orang tua. Jadi kita kan enak. Jadi posisinya di sekolah juga ada penanganan, harusnya kita imbangkan dengan penanganan di rumah juga seperti itu. Pernah nggak ini dari guru BK Bapak sendiri itu menangani orang tua dan siswa itu duduk bareng, terus masa dibahas juga? Ada, jadi seperti itu. Itu kalau masalah yang seperti itu dulu kebetulan anak Garim Fajar kalau nggak salah dulu alumni sini juga seperti itu. Dia setiap hari bolos, ternyata orang tuanya itu berbeda agama. Berbeda agama atas nama Andrian kalau nggak salah dulu. Berbeda agama, memang dari keluarga, dari orang tuanya sendiri itu sama kakek neneknya bermasalah. Akhirnya orang tuanya itu salah satunya meninggal. Jadi seperti itu. Dari keluarganya sudah bermasalah, akhirnya orang tuanya salah satunya meninggal. Dan anak ini seharusnya butuh apa ya istilahnya? Kasih sayang. Meskipun orang neneknya itu nggak kurang-kurang kasih sayangnya, cuman posisinya dari basicnya dia itu memang anaknya sondok apa? Dablek. Jadi posisinya dilanjut dengan alasan orang tua saya tidak di rumah. Jadi posisinya orang tuanya di luar kota, anaknya ini posisinya ikut neneknya, dia diajak ibunya tidak mau, terus dia bersikeras ikut neneknya. Kalau di rumah neneknya kan otomatis dia dimanja, tapi posisinya dia itu memanfaatkan neneknya. Jadi setiap kali pasti berbohong sama neneknya. Jadi seperti itu. Ya, lebih ya. Oh, berarti sangat apa ya, miris juga itu kan ya? Miris kalau memang riskan sekali kalau permasalahannya dari orang tua. Akhirnya itu seperti itu. Terganggu dengan psikisnya siswa sendiri. Ya, jadi dia itu dari kelas 7 itu dari secara akademis dia masuk di unggulan, tapi kelas 8 itu sudah gonjang-ganjingnya. Akhirnya dia tidak masuk di unggulan lagi. Untuk kelas 9-nya kan sudah dikembalikan ke kelas semula. Akhirnya dia mengganggu teman-temannya. Jadi ketika dia bolos itu nggak mau, dia sendiri pasti ngajak. Akhirnya merembet. Jadi seperti itu akhirnya. Memang kejadian kayak itu. Seperti itu. Jadi memang penanganannya itu harus di situ sendiri. Padahal kita kamu kalau bolos jangan sampai mengajak temanmu. Jadi posisinya
yang kita khawatirkan kan terjadi. Jadi maksudnya ketika dia bolos, tidak bolos sendiri, malah ngajak temannya. Nah itu susah nih. Iya, angel. Iya. Jadi permasalahan di BK itu memang sangat ribet juga ya. Jadi ya itu tadi yang paling banyak itu siswa yang bermasalah di rumah yang ke bawah di sekolah. Dibawa ke sekolah. Akhirnya masalah yang di rumah itu tidak tuntas. Akhirnya pelampiasannya di sekolah. Jadi posisinya di sini alhamdulillah untuk permasalahan tidak terlalu banyak. Masalahnya cuman ketika di kelas 7 permasalahan pasti anak itu saja sudah nggak ada lagi. Jadi posisinya kita yang kami tangani itu ya bis itu aja. Jadi kalau untuk yang terus sampai kelas 9 ya itu. Kalau ketika dia lolos di kelas 8 pasti dia buat ulah lagi. Jadi posisinya kalau siswanya itu membuat ulah, cuman dia itu rajin masuk, yaitu yang jadi sulit untuk sulitnya dalam gimana, Pak? Untuk posisinya kan ketika siswa bermasalah tetapi dia rajin masuk, kita kan nggak bisa ini pada saat rapat pleno kan kita masih gandoli istilahnya seperti itu, tugas sudah disilakan, cuman dia bermasalah. Jadi beda kalau siswanya itu nggak pernah masuk, akhirnya dia meskipun akademis dia bagus, kita nggak bisa ini. Masalahnya untuk data kehadiran kan harus 90%. Iya, 90%. Seperti itu. Berarti itu yang sebelum COVID, Pak ya. Kalau COVID sendiri beda lagi. Kalau untuk di COVID ini kami masih kesulitan di mana siswa yang bermasalah. Masalahnya begini. Jadi maksudnya ketika pagi kita kan ada pengecekan untuk absensi. Ketika saya sebagai guru BK untuk setiap paginya mengkonfirmasikan ke wali kelas apakah ini sudah absen, semuanya absen, sudah beres, ya kami sudah beres. Jadi seperti itu. Ringan ini, Pak. Ini lebih ringan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah berarti. Jadi dipegang sama wali kelas sendiri. Dipegang sama wali kelasnya sendiri. Jadi kita hanya pemantauan secara absensi pun dipegang sama wali kelasnya sendiri. Kami ya, jadi posisinya saya hanya konfirmasi ke wali kelas bahwasanya barangkali ada siswa yang tidak absen, monggo dikonfirmasikan kami informasikan ke orang tua. Tapi posisinya wali kelas di SMP yang tua 5 sangat hebat sekali. Sebelum saya menanyakan itu pasti aman Pak, aman seperti itu. Oh gitu. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Pak Sudaryanto atas waktunya. Sama-sama. Ini di pengunjung akhir ini saya terima kasih juga kepada Mas Muhammad Rizal yang sedia untuk merekam video ini sampai akhir, dan Bapak Sudaryanto sebagai narasumber kami dalam penjelasan tentang pribadi siswa. Jadi permasalahan pribadi siswa tadi dibawa ke sekolah. Terima kasih dan mohon maaf bila hisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi sehat walafiat sehingga bisa berjumpa lagi dengan saya. Langsung saja, ini materinya pelajaran bimbingan konseling, materinya bimbingan pribadi siswa. Tujuan layanan ini yaitu siswa dapat mengenal tipe-tipe kepribadian manusia serta dapat tumbuh menjadi pribadi yang matang. Kemudian persepsi. Setiap orang memiliki jenis karakter kepribadian yang berbeda. Setiap jenis karakter memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin Anda bingung untuk membaca karakter teman Anda, saudara, tetangga, ayah, ibu, adik, kakak, atau karakter Anda sendiri. Dengan mengenal tipe-tipe kepribadian seseorang, baik kelebihan dan kekurangannya, Anda dapat melakukan hubungan atau persahabatan dengan lebih baik.
Kemudian menurut Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Kemudian faktor-faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan, bawaan biologis atau gen. Yang kedua, faktor lingkungan, kelompok sosial. Yang ketiga, faktor prenata. Yang keempat, faktor geografi. Yang kelima, faktor kebudayaan. Dan yang terakhir, faktor pengalaman. Lanjut, ada 4 tipe kepribadian menurut Hippocrates. Yang pertama, kepribadian sanguin, ciri-cirinya ekstrovert. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, periang. Yang keempat, penuh semangat. Dan yang kelima, penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, kepribadian melankolis. Ciri-cirinya adalah introvert, yang pemikir, pesimis mendalam, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif, sangat teliti dan hati-hati. Yang ketiga, kepribadian koleris. Ciri-cirinya ekstrovert, keras, tegas, tidak emosional, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan, bisa menjalankan apa saja, dan berbakat jadi pemimpin. Yang keempat, kepribadian pragmatis. Ciri-cirinya yaitu introvert, mudah bergaul dan santai, diam, tenang, sabar, pemalu, hidup konsisten, tenang tapi cerdas, dan simpatik dan rendah hati. Kemudian ciri-ciri kepribadian matang. Yang pertama ialah mampu menerima diri sendiri apa adanya. Yang kedua, memiliki pegangan hidup yang kuat. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Yang keempat, mempunyai perencanaan masa depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang bimbingan pribadi siswa. Ya, ini dari mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bu Eni sebagai dosen pembimbingnya. Nah, ini saya kan mau diskusi sama teman saya yaitu Mas Rizal dan saya sendiri Alit. Ya, ini tentang kejadian broken home ya, yang sering terjadi di kalangan siswa dimanapun berada. Nah, ini
sangat apa ya istilahnya broken home ini, dalam artian broken home itu keluarganya orang tuanya bercerai, terus ada keluarga orang tuanya itu sibuk kerja, terus akhirnya kasih sayangnya kurang, terus kira-kira mungkin saya konsultasi juga istilahnya kan tukar pikiran. Nah, menurut Mas Rizal sendiri, broken home ini kenapa kok bisa mengefek ke siswa ya? Nah itu kenapa ya? Kalau broken home kan tadi kan sudah dijelaskan oleh guru BK ya Mas. Iya. Salah satunya yaitu yang pertama terjadi hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga atau cerai. Dan yang kedua yaitu bisa sibuk dengan kerja, tidak memperhatikan anak, anak itu cuma dititipkan uang saku aja, tidak diberikan kasih sayang, motivasi. Bahkan anak itu juga perlu motivasi, jangan kan gitu. Nah, misal kita ajarkan motivasi kepada anak belajar, nanti kamu tak kasih reward gini, itu anak pun sudah membara semangatnya. Namun kalau kita sudah sibuk dengan pekerjaan, tidak memperhatikan anak, maka anak ini akan kurang kasih sayang dari orang tua. Itu sudah pasti, dan akan timbul yaitu sifat berani untuk berbohong. Misal dia keluar rumah tanpa seizin orang tuanya kerja. Ya, di situ pun ada orang tua, tapi orang tuanya itu mungkin dikatakan nenek lah atau kakek yang tidak tahu seberapa ngereken istilahnya, seberapa menghiraukan. Tidak seberapa menghiraukan. Itu pun pulang malam cuma pamitannya kerja kelompok, namun tidak kerja kelompok, mungkin bisa bermain ke tempat yang lain atau warkop ya, atau ke internet, ya, game online dan lain sebagainya. Dan nanti pada saat kejadian atau konangan ya Mas ya, konangan ketahuan kami ketahuan itu pun dilaporkan kepada orang tua tapi tidak percaya. Nah ini kesalahan orang tua tuh yang pertama. Itu jangan, itu yang sering terjadi, dilaporkan orang tua nggak percaya. Mungkin anak saya seperti itu. Nah itu yang saya bingung kan. Ya terus pertama itu orang tua jangan mudah percaya sama anak. Yang kedua jangan tidak percaya sama anak. Nah, itu. Oh gitu ya. Kenapa bisa terjadi sama bakal kita percaya sama anak? Oh anakku di rumah lu menang-menang. Nah itu. Menang gak aku. Tapi kejadian di luarnya pun kita pun tidak tahu watak aslinya bergaul dengan teman-teman itu bagaimana, apakah lingkungannya itu baik atau kurang baik dan lain sebagainya. Itu banyak faktor. Itu Mas. Nah itu yang sering terjadi, yang pernah saya alami juga di rumah itu anaknya diem, memang anaknya diam, sama orang tua itu baik, tiba-tiba kok di sekolah timbul permasalahan. Nah itu yang saya bingungkan, kan nggak sinkron ya, harusnya kan di rumah baik, di sekolah baik, ya kan gitu. Ini nggak, kebalikannya yang Mas Rizal tadi bilang kan, ya itu memang ada kejadian kayak gitu memang. Dan orang tua itu nggak percaya anaknya kayak gitu. Itu yang repot. Iya itu yang repot. Nggak mungkin anak saya itu seperti itu. Lah itu kan permasalahan yang sangat krusial sebagai peran orang tua yang sering yang istilahnya figur yang di dalam rumah. Kalau di sekolah kan dititipkan, istilah bahasanya kasarnya dititipkan ke guru dan dididik dan sebagainya. Tapi kalau di rumah peran orang tua ini sangat penting dalam apalagi terutama broken home. Kalau broken home itu istilahnya kan keluarga yang sudah hancur, kayak soalnya saya suami istri cerai, orang bapak dan ibunya cerai, terus yang tadi sibuk dengan kerjanya, akhirnya perhatian ke orang tua anaknya kurang. Tapi ada juga anak yang orang tuanya itu sibuk kerja, anaknya tetap semangat belajar, tetap semangat untuk aktivitas di sekolah. Nah itu yang patut dicontoh, karena kadang itu ada anak yang ditanya itu memang papa ya, saya pernah ngalami juga, tanyain, tuh mamamu di mana kok hari ini kerja? Iya, papa mama kalau pulang itu jam 8. Loh, jam 8 malam maksudnya, bukan pagi, 8 malam. Berangkat kantornya jam 6 pagi, pulangnya sampai rumah jam 8 malam. Loh, bayangkan kalau sebagai anak ya, kan itu perhatiannya, kasih sayangnya anak ke orang tua ke anak kan akhirnya berkurang. Tapi anak ini, yang ini saya alami sendiri, anak ini tetap sama orang tua itu nurut.
dan perilakunya di sekolah tidak ada gaduh. Beda lagi ada yang model yang dapat kasih sayang orang tua lebih, tapi di sekolah itu sangat sangat aneh gitu loh. Jadi bertolak belakang. Nah itu sering juga banyak lagi lah masalah-masalah yang itu. Dan mungkin Mas Rizal sendiri waktu sekolah dulu, pengalamannya di waktu sekolah dulu bagaimana, Iya. kan ada kan ya? Ada. Di teman sendiri ada nggak kira-kira waktu SMA dulu ada temannya semacam kayak broken home atau masalah pribadinya dia akhirnya dibawa sekolah dan prestasinya turun atau bagaimana? Ya ada. Dulu kan saya kan di SMA, kebetulan saya kan ikut ekstrakurikuler seperti teater mas Iya. atau tari lah. Itu ada salah satu adik kelas saya. Itu masya Allah mas, tidak mau cerita sama siapapun. Dan iya, mau cerita pun takut. Apalagi kalau cerita ke orang tua. Kenapa? Setiap dia curhatkan keluh kesahnya dia pasti dimarahi tanpa mengerti sikon kondisi dia. Oh ya. Dan akhirnya usul punya usul itu alhamdulillah saya dekati dengan pelan-pelan. Alhamdulillah dia menguatkan kesalahannya. Kenapa? Yang satu karena orang tua tidak mau mengerti posisinya. Di saat itu juga kan namanya SMA kan Sudah mulai mengerti lah. ya mengerti perasaan, Perasaan. suka dengan lawan jenis. jenis itu pun jadi yang didengar itu bukan orang tuanya tapi kekasihnya yang ini. Nah, oh punya kekasih berarti. Iya. Oh. Dan itu pun sampai saya wanti-wanti kalau kamu bisa kalau sama pacarmu ini kamu hamil, ya ceritakan mas, kamu hamil, niscaya kamu akan pasti ditinggal. Kenapa? Posisinya pacar kamu juga pelajar, kamu juga pelajar. Itu. Tapi sempat hamil enggak? Enggak, alhamdulillah. Itu hampir kejadian mas. Soalnya kenapa? Pasangannya itu dia mau mengajak, dia itu konsultasi ke saya. Mas, aku tadi diajak sama temanku, pacarku di wilayah ya di tempat-tempat yang ya, gitu ya. gitulah. Oh. Saya nggak sebut merek. Ya itu, tapi saya sudah kalau kamu kepingin orang jadi uang apa enggak? Kepingin mah, kepingin sukses apa enggak? Kepingin orang muda belum tanpa bebani sebelum kamu waktunya mau apa enggak? Belum mau mas. Wis stop sampai sini. Tapi kok dia ngancam gak usah jelaskan. Oh dia bukan siapa-siapa kamu tidak makan dari dia. Iya, betul. Kalau kamu tidak hidup dari dia, yang kamu hidup dari orang tua. Dari semprot. Walaupun orang tua kasar itu, walaupun orang tua itu pendidiknya beda. Tapi itu nanti berguna untuk 5 tahun ke depan nanti. Kenapa? Pada saat kamu nanti keluar dari SMA ini, dunia luar itu lebih ganas daripada dunia SMA. Iya, betul. Dan alhamdulillah kepikirannya mas kebuka dia. Iya. Kebuka alhamdulillah, oh iya mas, alhamdulillah sampai pas aku sudah lulus dia masih cari aku. Mas, aku mau itu mas, curhat mas. Oh mau gak? Ketemu di salah satu kafe, alhamdulillah mas semenjak aku gak pacaran BDM mas, aku alhamdulillah sekarang kerja di ini, di instansi ini, alhamdulillah aku jadi pegawai tetap di sana. Oh, alhamdulillah. Iya. Sampai itu. Oh, berarti sampai terjadi peran, memang sangat penting sekali peran orang tua itu dalam mendidik anak ya. Apalagi efektivitas dalam pembelajaran juga di sekolah itu berpengaruh sekali dari peran orang tua. Makanya kalau kita ini yang saya sendiri saya mengalami sudah jadi orang tua kan ya. Masih anak, walaupun anak saya masih umur 3 tahun, itu memang sangat berbeda di saat istri saya kan dulu kerja, sekarang nggak kerja, itu memang sangat berbeda. Yang dinanti-nanti adalah saat ayahnya datang ke rumah. Walaupun masih kecil kan tahu, ayah datang itu seperti ayah datang itu sangat berbeda dengan di saat kalau saya kerja, istri saya juga kerja, itu anak itu serasa tidak ada istilahnya ada yang berbeda istilahnya. Biasanya biasa aja, ayah datang, saya datang, istri saya datang kerja, sama-sama bareng datang, itu hal yang biasa. Kok ada yang aneh gitu, akhirnya istri saya nggak kerja. Alhamdulillah kan anak kedua lahir, istri saya suruh berhenti. Memang di situ psikis anak itu berbeda, dan penanganannya orang tua dengan istilahnya orang tua sendiri dengan kakeknya anak saya, artinya bapak saya atau ibu saya yang mengurusi, dengan saya sebagai orang tua sendiri itu berbeda.
Jadi banyak orang tua itu salah kaprah menitipkan anak itu ke orang tuanya. Itu bukan salah kaprah ya, mungkin kesibukan dan sebagainya. Saya bukan menyalahkan, tapi lebih baiknya itu adalah kita sebagai orang tua itu harus mensupport anak kita, terus kita tahu bagaimana keluh kesahnya dia. Itu kalau kita nanti suatu saat kan setelah lulus kuliah ini mungkin ada yang sudah mau menikah dan sebagainya kan ini kan sangat apa ya istilahnya sangat itu kan hitungannya kalau kita sudah tahu wawasan dengan bimbingan konseling ini, maka mau nggak mau kita nanti sebagai orang tua nggak mungkin kan kita masih orang muda terus, pasti jadi orang tua yang mempunyai anak. Dan nanti anak kita itu mau dibawa kemana nantinya itu dari kita, bukan dari guru. Ya memang guru itu berpengaruh, tapi sangat madrasah yang pertama kali itu adalah orang tua. Jadi ya itu tadi benar, kalau kita broken home itu karena keegoisannya orang tua sendiri akhirnya menjadi broken home. Terus imbasnya ke anak. Anak secara psikologi akhirnya merasa aku tuh salah apa. Itu yang sering terjadi. Dan itu banyak yang kasus-kasus kayak, mohon maaf ya tanda kutip, kayak hamil di luar nikah ya, dan itu banyak sering terjadi saat ini, apalagi angkanya kehamilan di luar nikah itu lebih banyak. Dan terus habis itu pilihan orang tua adalah cuma satu, nikahkan aja. Itu sebenarnya bukan apa yang memecahkan masalah. Sebenarnya memecahkan masalah itu malah menambahkan masalah. Iya, sebenarnya itu, tapi orang tua nggak mau tahu. Nah, sekarang kita mau menjadi calon orang tua harus benar-benar apa ya istilahnya memperhatikan nanti ke depannya. Jangan sampai kita mau mengalami hal seperti ini. Oh, aku bingung orang tuaku kayak gini. Akhirnya nanti harusnya lebih bagus. Ya, kita di COVID-19 itu ada hikmahnya juga. Belajar di rumah, orang tua yang mengajarkan, akhirnya kan tahu, oh ternyata profesi guru itu ya juga berat. Ya, kenapa sama kalau siswa dari sekolah dikembalikan ke orang tuanya itu pun juga belum tentu orang tua juga bisa mendidik. Iya, makanya. Karena saya ada itu dengar berita itu orang tua ibu membunuh orang tua. Ibu membunuh anaknya. Iya. Gara-gara tidak paham pembelajaran itu sampai. Nah itu kan ya masalah pribadi juga, akhirnya masalah itu akhirnya ya apa ya sangat riskan sampai tindakan kriminal dan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi kita sebagai calon-calon orang tua harus lebih bijaklah untuk menanggapi anak kita. Nanti jangan sampai anak kita jadi korban. Nah dari keegoisannya orang tua. Jadi keegoisannya orang tua itu pengaruh sekali. Sangat, kalau saya bilang itu hampir mendekati angka 80-90%. Ya, sangat besar sekali peran orang tua. Makanya kita sebagai calon orang tua harus benar-benar kasih sayangnya, walaupun kita sama-sama sibuk kerja, tetapi kita harus mengasihkan kasih sayangnya. Ya benar nggak sih? Beri kasih sayangnya ke orang tua itu, ke anak itu harus benar-benar maksimal. Jadi itu yang pesan saya. Mungkin dari kutipannya dari Pak Sudaryanto itu tadi pembahasannya itu adalah tentang broken home, perenyakan yang dialami di SMP Bang 5 itu adalah di broken home yang orang tuanya sibuk kerja, jadi tak mengurusi anaknya. Iya, benar. Itu ya. Jadi itu teman-teman yang mungkin saya ulas dari diskusi dengan Bapak Sudaryanto tadi, dan ini kami membahasnya secara individu, istilahnya dua orang ini. Ya mungkin ada salah kata dan kurangnya dari kami selaku kelompok 8, bukan kelompok 9, 10 tadi. Mohon maaf ya. Ya memang saya tadi yang ingat tugas ke-8, jadi saya dari kelompok 8, mohon maaf bila ada salah kata dari kami selama wawancara dadakan. Jadi ya itulah namanya manusia, tempat tubuhnya salah. Ya. Itu aja, terima kasih dan jaga kondisi kalian masing-masing, jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Saya pakai masker. Saya juga lupa saya nggak pakai maskernya. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.